Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyanahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin waktu iman sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, setelah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Harapan kita tentunya apapun yang kita laksanakan ini merupakan bangunan-bangunan amal soleh yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu khatib ungkapan jihadah doa, semoga kiranya Allah menerima seluruh amal-amal kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Iwan pillah yang dirahmati Allah, materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah nasihat Rasul kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan Rasul dan para sahabat itu merupakan fase perjuangan yang memang tidaklah mudah. Kenapa? Sebab sejarah mencatat bahwa tatkala Islam datang yang dibawakan oleh seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjadi nabi, itu merupakan sebuah risalah yang sangat-sangat berat karena dihadapkan pada tatanan masyarakat yang sudah memiliki keyakinan. Ibu sekalian, ingin saya komentari di sini bahwa sebetulnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, bab toleransi itu tidak harus diajarkan, ya. Sebab bahwasanya ajaran kita yang sangat fundamental ini merupakan mengharuskan kita memiliki sifat asih terhadap sesama. Bahkan ada sebuah hadis yang menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu lin nafsi. Ini merupakan sebuah jawaban bahwa tatkala masih ada sampai saat ini orang, sekelompok orang yang bicara tentang toleransi, padahal kita 14 abad ke belakang sudah melaksanakan toleransi, ya. Itu hadisnya, ya. La yu'minu ahadukum, tidak termasuk iman di antara kalian sehingga kalian itu menyayangi, mengasihi saudara kalian seperti kalian mengasihi dirinya sendiri. Artinya bahwa ini merupakan sifat empati, sifat rasa kasih sayang terhadap sesama, begitu. Nah, kemudian bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abu Dzar, jadid sapinaka fa innal bahra amikun wahudi jada kamilan fa inna saparo ba'idun wa akhlisil amala fa inna naqidan basira. Ini merupakan 3 poin nasihat yang sangat-sangat berharga, yang sangat memiliki pengertian yang sangat-sangat dalam, begitu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan 14 abad yang lalu kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari agar
Abu Dzar Al-Ghifari memiliki pemahaman, memiliki wawasan, memiliki sikap dan mental terhadap sesama, juga bagaimana aktivitas kehidupan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sabdanya, dengan sabdanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jadid sapinaka, perbaharuilah bahtera kamu atau perbaharuilah iman kamu, sebab lautan yang akan kamu arungi itu adalah lautan yang sangat luas dan dalam, ya. Jadi kalimatnya, ya Abu Dzar, jadid sapinaka fa innal bahrau amikun, perbaharuilah perahu kamu, perbaharuilah bahtera kamu, sebab kehidupan atau lautan yang akan kamu arungi itu adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Kemudian yang keduanya, wahudi jada kamilan fa inna safaro ba'idun, dan sempurnakanlah bekal kamu, sebab perjalanan yang akan kamu lalui itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Artinya bahwa perbaharui atau sempurnakanlah ilmu agama kita, sebab hidup merupakan tantangan perjuangan, sebagai medan perjuangan, di mana tatkala kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka bisa dipastikan hidup akan termarginalkan atau terpinggirkan. Maka 14 abad ke belakang sudah Rasul sampaikan kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, wahudi jada kamilan fa inna safaro ba'idun, sempurnakanlah bekal kamu, sempurnakanlah ilmu agama kamu, sebab perjalanan yang akan kamu lalui itu adalah perjalanan yang sangat panjang, berdarah-darah, cucuran keringat, untayan air mata keluar mengisi perjalanan itu. Yang ketiga, wa akhlisil amala fa inna naqidan basira, dan ikhlaskanlah ketika kamu beramal, sebab ketika kamu beramal kamu akan dilihat oleh Zat yang Maha menilai. Ini kan luar biasa, ya. 3 poin yang Rasul sampaikan 14 abad ke belakang, di mana yang pertama bahwa tadi kepada seorang Abu Dzar Al-Ghifari ini Rasul memberikan nasihat yang sangat-sangat luar biasa. Wahai Abu Dzar, jadid sapinaka fa innal bahra amikun, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah bahtera kamu, sebab ketika iman kamu kokoh dalam jiwa, maka iman kamu itu akan jadi benteng yang kuat. Hidup tidak akan pernah mudah terbawa arus. Batur judi online, batur pinjaman online tidak pernah terbawa. Kenapa? Sebab imannya kokoh dalam jiwa. Kenapa hari ini begitu banyak kasus-kasus yang sangat memalukan dan sangat miris, ya? Kita sampai-sampai nggak percaya apakah itu perbuatan manusia atau bukan, begitu. Kenapa? Karena iman keropos dalam jiwa, iman kering kerontang dalam jiwa. Ketika iman kokoh kuat dalam jiwa, maka akan bisa menjawab tantangan zaman yang semakin edan, begitu. Jadi artinya bahwa iman plus kalian, tugas kita hari ini adalah setiap individu memelihara agar iman kita kokoh terus, bersandar kuat dalam jiwa. Sebab iman yang jadi benteng terakhir kekuatan seorang manusia. Tatkala dia iman kepada Allah, dia akan merasakan 24 jam hidupnya dilihat dan ditilai oleh Allah. Tapi ketika imannya tidak ada, maka bisa dipastikan hidupnya akan mengikuti arus syahwat dan hawa nafsu, begitu. Nah, maka tadi 14 abad ke belakang Rasul sampaikan kepada seorang sahabat, wahai Abu Dzar, perbaharuilah iman kamu, sebab kehidupan yang penuh tantangan, lautan yang akan kamu arungi itu adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Hidup merupakan arena perjuangan. Kita orang-orang yang beriman tidak boleh berleha-leha menjadi seorang penghayal kelas tinggi. Hidupnya kuulen, tidak mau bertebaran, tidak mau membangun kreativitas.
Tapi kita diajarkan oleh Nabi menjadi orang-orang yang penuh dengan kreativitas, semangat berjuang, semangat bekerja. Apa buktinya? Ketika Al-Quran menyampaikan faida parobta pansob, maka apabila kalian sudah mengerjakan satu pekerjaan, silahkan kerjakanlah yang lain. Artinya bahwa orang yang beriman tidak boleh berleha-leha, tidak boleh kuper, tidak gaul. Tetapi orang-orang yang beriman adalah orang yang punya skill, punya kemampuan, punya mobilitas yang tinggi, dan punya totalitas tanpa batas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat narasi atau redaksi hadis ini adalah, ini 3 poin nasihat yang Rasul sampaikan 14 abad ke belakang. Ini merupakan hal yang sangat mendasar dan fundamental. Ini merupakan bekal bagi kita seorang manusia. Tatkala kita tidak punya semangat juang, tatkala kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, tatkala kita tidak punya sikap yang jelas, maka tadi bisa dipastikan kita akan terjerembab kepada hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Kita lihat di lapangan hari ini, ketika iman coplok atau tidak ada dalam jiwa, maka seorang manusia itu akan bertindak seperti binatang, bahkan balhum adolun, mereka itu lebih sesat, lebih keji daripada binatang. Ya, binatang tidak pernah membunuh ibunya, binatang tidak pernah membunuh ayahnya, binatang tidak pernah membunuh ayah terhadap anaknya. Tapi manusia ini lebih keji, lebih kejam daripada binatang begitu. Itu kenapa? Yang jadi persoalan adalah iman tidak ada dalam jiwa. Ketika iman bersandar dalam jiwa, maka hidup itu akan banyak tepok saliro, ya, akan banyak introspeksi diri, banyak bersyukur. Diberikan oleh Allah anugerah memiliki kemampuan, memiliki profesi yang jelas, ya, memiliki status sosial yang setara dengan yang lain. Ini merupakan sebuah anugerah. Tapi tatkala iman tidak ada dalam jiwa, maka nafsu, syahwat yang akan dikedepankan bagi seorang manusia. Maka tadi Allah memotret dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakari wa unsa, dari jenis atau dari kaum laki-laki dan atau kaum perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, maka dia akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Artinya bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita kerjakan mengiringi aktivitas kehidupan itu akan berbuah amal soleh. Sebab tadi kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh itu adalah dasarnya iman kepada Allah. Ya, jadi artinya kita mengerjakan sebagus apapun, tatkala imannya tidak ada, maka itu tidak termasuk kepada amal soleh. Nah, tapi seorang ulama menyampaikan, ya, apa sih yang disebut dengan amal soleh? Maka Syekh Said Sabiq di dalam Fiqhus Sunnah, beliau menyampaikan bahwa yang disebut dengan amal soleh itu adalah kullu ismun jami'un likulli ma yuhibullahu wa yardahu. Yang disebut dengan amal soleh itu adalah kullu ismun jami'un, tiap-tiap bentuk nama. Yang bentuk nama pekerjaan itu adalah mengharap, ingin dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada materi ini adalah kita yang pertama, bahwa orang yang beriman bertugas, apalagi kita seorang bapak, menjadi qawam, menjadi leader, menjadi seorang pemimpin dalam kancah kehidupan rumah tangga,
maka kita punya tanggung jawab bagaimana menafkahi, memberikan kehidupan terhadap anak dan keluarga kita. Maka perhatikan kaum bapak, bahwa setiap keringat yang jatuh menetes ke bumi, keringat kita, capek kita, ya, kemudian badan kita terasa lemah karena kita kadang-kadang lupa kewajiban kita, tetapi itu akan merupakan butiran-butiran kebaikan yang akan berbuah surga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak, pergi pagi pulang malam, ya, berdarah-darah kita berjuang memperjuangkan keluarga, asal dalam jiwa ada iman, maka itu semua akan berbuah kebaikan, ya. Jadi jangan kecil hati, ya. Hari ini kita berjuang untuk anak-anak dan istri kita, itu merupakan persembahan atau kado terindah dari kita kepada keluarga kita, sebab kita akan dikenang oleh mereka, kita sebagai pahlawan bagi keluarga kita, begitu. Nah, ini diajarkan oleh Rasul, kita tidak boleh berleha-leha, harus menjadi seorang pejuang, harus menjadi seorang aktivis yang handal dalam memiliki posisi dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu agama sebagai apa? Sebagai penyangga, apa? Sebagai penuntun kemana arah dan langkah kita agar menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu hidup ini akan terarah dan terprogram ke arah yang lebih baik. Artinya bahwa ilmu kita harus kita pelajari. Hari ini kita jangan sok pintar, ya, tapi hari ini kita harus banyak belajar dan belajar. Anggaplah kita ini seorang yang bodoh, tidak tahu apa-apa, sehingga kita mau bergaul dengan para ustadz, mau belajar di majelis taklim. Kemudian yang ketiganya adalah ketika sikap kita, ketika pekerjaan kita itu akan bernuansa amal soleh, berbuah amal soleh, tatkala pekerjaan itu mengharap ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini materi masih panjang, ya. Tapi waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang saya uraikan dan yang saya sampaikan ini akan menjadikan pertama wawasan pengetahuan, juga menjadi pangeling-eling introspeksi diri, agar besok atau lusa kita menuju ke arah lebih baik dan lebih baik lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.